Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fahira dari kelas 1A dengan NIM PU7139025025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Fisika Farmasi mengenai tegangan permukaan, mikromeritik, dan dispersi kasar suspensi. Baik, kita akan tanpa berlama-lama langsung masuk saja ke pembahasannya. Pertama, kita akan membahas mengenai tegangan permukaan. Perbedaan dengan tegangan antarmuka. Tegangan permukaan adalah gaya pada permukaan cairan akibat adanya gaya tarik antar molekul sejenis atau gaya kohesi. Molekul pada permukaan cairan mengalami tarikan ke arah dalam sehingga permukaan cairan itu cenderung mengecil. Sedangkan tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang pada batas antara dua fase yang tidak bercampur. Contohnya bisa minyak dan air, seperti yang kita ketahui selama ini. Lalu ada tegangan ini terjadi akibat ketidaksetimbangan gaya tarik-menarik yang disebabkan kohesi dan adesi antar molekul pada batas kedua fase tersebut. Lalu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Di sini kita akan fokus pada tegangan permukaan saja ya. Yang pertama ada jenis cairan. Ada dua jenis. Yang pertama yang daya tarik antar molekulnya tinggi, contohnya air, yang menyebabkan terciptanya tegangan yang tinggi. Yang kedua ada daya tarik antar molekul yang rendah, contohnya ada benzena, yang menciptakan tegangan yang rendah daripada tegangan air. Yang kedua ada suhu. Saat suhu naik, energi kinetik itu meningkat, memutus interaksi molekuler dan menurunkan tegangan. Yang ketiga ada zat terlarut. Di sini ada dua tipe zat. Yang pertama dia meningkatkan, ada yang menurunkan. Meningkatkan itu contohnya ada elektrolit anorganik, sukrosa, gliserin. Sedangkan yang menurunkan itu ada alkohol dan sabun. Yang keempat yaitu penambahan surfaktan. Surfaktan adalah senyawa kimia yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan atau antara cairan dan benda padatan. Molekul surfaktan itu bersifat amfifilik, yakni memiliki bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan ekornya yang menyukai minyak atau hidrofobik. Contoh surfaktan itu ada Twin 80, ada deterjen, Span 20, dan natrium lauryl sulfat. Selanjutnya, bagaimana surfaktan memecah penghalang? Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada dispersi. Surfaktan itu ditambahkan ke larutan. Mereka mencari cara melindungi ekor yang suka minyak dari air. Lalu tahapan kedua, adsorpsi. Mereka berkonsentrasi tepat di batas fase memadati antarmuka. Lalu penataan dan emulsifikasi. Mereka memisahkan kedua cairan secara mekanis, menurunkan tegangan, sehingga globul atau butiran bisa bercampur stabil. Nah, kemarin pada saat praktikum tegangan permukaan, saya menggunakan metode pipa kapiler. Metode ini metode yang paling sederhana dan akurat untuk mengukur tegangan permukaan suatu cairan dan gas. Prinsip kerjanya, cairan akan naik pada pipa kapiler akibat gaya adesi dan tegangan permukaan. Semakin besar tegangan permukaan, semakin tinggi kenaikan cairan dalam kapiler. Nah, rumus tegangan permukaan itu yaitu gamma sama dengan setengah kali R kali H kali Rho dan kali G. Di mana R itu jari-jari pipa kapiler, H itu tinggi kenaikan cairan, Rho itu massa jenis cairan, dan G itu gravitasi. Nah, kelebihan dari metode pipa kapiler sendiri itu sederhana karena tidak butuh alat rumit. Akurat, hasil presisi untuk cairan murni. Murah karena cukup tabung kapiler dan penggaris. Yang keempat, mudah karena prosedurnya cepat, tidak perlu kalibrasi rumit. Yang kelima, visual karena kenaikan cairan bisa diamati langsung. Selanjutnya, prosedur praktikum tegangan permukaan metode pipa kapiler. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, lalu mengukur densitas cairan,
Lalu memasukkan cairan ke dalam gelas beker. Biasanya itu gelas beker 50 ml ya. Kemarin saya menggunakan yang 50 ml. Lalu mengamati kenaikan cairannya dengan menggunakan pipa kapiler tadi yang kita masukkan ke dalam gelas beker. Lalu kita lakukan pengulangan hingga 3 kali. Lalu jika sudah, kita bisa menghitung tegangan permukaannya. Bahannya itu bisa meliputi aquades, etanol, aseton, gliserin maupun propilen glikol ataupun larutan surfaktan. Selanjutnya, contoh perhitungannya. Di sini percobaannya dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius. Kita dapat datanya yaitu tinggi kenaikannya 3,67 cm, jari-jari tabungnya 0,01 cm, lalu ada densitas atau massa jenisnya 1,476 gram per cm pangkat 3. Lalu ada, ini gravitasi, yaitu ini udah ketetapannya yaitu sebesar 981 cm per second kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tegangan permukaan tadi dan didapatkan tegangan permukaannya sebesar 26,6 Dyn per cm. Lalu sini metode lain dalam mengukur tegangan permukaan ada metode Dunoiring. Karakteristiknya yaitu metode serbaguna karena dapat mengukur tegangan permukaan maupun tegangan antarmuka. Prinsip kerjanya itu gaya maksimum yang diperlukan untuk melepaskan cincin dari permukaan cairan sebanding dengan tegangan permukaan. Cara kerjanya, cincin platina itu dicelupkan ke dalam cairan, lalu cincin ditarik perlahan ke atas. Nah, kemudian diukur gaya terbesar saat cincin tepat lepas dari permukaan cairan. Lalu, aplikasi dalam tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu di sini aplikasi dalam farmasinya meliputi pembuatan emulsi, formulasi suspensi, pembahasan serbuk obat, penambahan surfaktan, stabilitas sediaan cairan. Nah, contoh, surfaktan digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga obatnya lebih mudah terdispersi. Kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai mikromeritik. Mikromeritik adalah ilmu yang mempelajari tentang partikel kecil dan sifat-sifatnya dengan satuan ukuran dalam mikrometer atau 10 pangkat 6 meter. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dalla Valle. Dalam fisika farmasi, mikromeritik mencakup studi tentang partikel padat seperti serbuk dan granul, serta partikel dalam suspensi dan emulsi. Ukuran partikel sendiri itu mempengaruhi kecepatan disolusi, stabilitas sediaan, homogenitas campuran, dan laju absorpsi obat. Klasifikasi ukuran partikel. Di sini bisa teman-teman lihat ada mulai dari partikel kasar hingga nanopartikel. Partikel kasar itu lebih besar dari 1000 mikron atau mikrometer. Serbuk kasar 355 hingga 1000 mikron. Serbuk sedang 180 hingga 355 mikron. Serbuk halus 125 hingga 180 mikron. Serbuk halus 90 hingga 120 mikron. Mikronisasi kurang dari 90 mikrometer. Nanopartikel itu kurang dari 1 mikrometer atau setara dengan 1000 nanometer. Nah, metode-metode yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel, yang pertama ada mikroskopi optik. Prinsipnya, partikel diamati langsung di bawah mikroskop yang dilengkapi mikrometer okuler, lalu diukur dimensinya secara visual. Cara kerjanya, sampel serbuk ditempatkan di atas objek les. Kemudian partikel diukur satu persatu menggunakan skala mikrometer pada lensa okuler. Minimal 200 partikel diukur untuk mendapatkan data yang representatif. Kelebihannya dapat melihat bentuk dan morfologi partikel. Sedangkan keterbatasannya yaitu waktu pengukurannya lama karena partikel yang diukur itu minimal 200 atau 300 hingga 500.
Garis tengah partikel hanya diukur berdasarkan dimensi panjang dan lebar tanpa bisa tanpa bisa melihat ketebalannya. Rentang ukurannya itu 0,2 mikrometer hingga 100 mikrometer. Sedimentasi. Prinsipnya, berdasarkan hukum Stokes, partikel yang lebih besar akan mengendap lebih cepat dalam medium cair. Cara kerja metode ini, serbuk didispersikan dalam cairan. Kemudian diamati waktu yang diperlukan partikel untuk mengendap pada ketinggian tertentu. Semakin cepat mengendap, semakin besar ukuran partikelnya. Nah, di sini ada rumusnya, teman-teman bisa lihat. Keterangan variabelnya, di mana D itu sama dengan diameter partikel, lalu ada viskositas medium atau meta, rho kerapatan partikel, rho 0 itu kerapatan medium, G itu percepatan gravitasi, H itu jarak jatuh partikel, dan T adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak jatuh partikel. Beberapa teknik yang digunakan dalam penentuan ukuran partikel dengan cara sedimentasi itu meliputi metode pipet, metode hidrometer, dan metode Mellens. Nah, prinsip metode pengayakan. Ini merupakan metode paling sederhana dalam mikromeritik. Prinsip kerjanya yaitu serbuk dipisahkan berdasarkan ukuran partikel menggunakan ayakan bertingkat. Partikel kecil itu lolos ayakan bawah, partikel besar tertahan ayakan atas. Mesh yang digunakan itu beragam ya teman-teman. Bisa mulai dari mesh 20, 40, 60, 80, 100. Tergantung yang dipakai. Nah, untuk rumus presentase tertahan itu adalah berat serbuk tertahan per berat total sampel dikali 100%. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari metode pengayakan. Kelebihannya murah, tidak memerlukan alat mahal, lalu cepat, satu pengukuran hanya 5-20 menit. Sederhana, mudah dilakukan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Dapat menangani sampel besar, cocok untuk kontrol kualitas produksi. Lalu hasilnya itu dalam bentuk distribusi berat. Kekurangannya, batas ukuran minimal yaitu 45 mikrometer atau MES 325 karena tidak dapat mengukur partikel yang lebih halus. Lalu tidak cocok untuk partikel yang sangat halus karena gaya adhesi dan kohesi menyebabkan partikel itu menempel pada ayakan. Kemudian partikel tidak bulat. Partikel memanjang bisa lolos meskipun ukuran sebenarnya lebih besar dari lubang. Lalu ayakan dapat tersumbat, perlu pembersihan rutin. Yang kelima, pengayakan kering menghasilkan debu atau berbahaya untuk zat aktif toksik. Yang terakhir, waktu pengayakan perlu dioptimasi. Terlalu singkat, pemisahan tidak sempurna. Terlalu lama, partikel bisa pecah. Lalu di sini ada prosedur praktikumnya, yaitu menimbang sampel. Di sini contohnya yaitu sebanyak 25 gram. Lalu menyusun ayakan, yaitu dari paling bawah mes 100 jika menggunakan mes yang kita bacakan tadi. Lalu disusun berurutan ke atas, mulai dari 100, 80, 60, 40, dan 20 yang paling atas. Lalu kita masukkan sampel yang sudah ditimbang ke dalam ayakan yang paling atas, yaitu mes 20. Lalu jalankan mesin pengayaknya atau yang disebut dengan vibrator selama kurang lebih 10 menit. Nanti setelah 10 menit mesin akan mati secara otomatis. Kemudian lepaskan ayakan dari mesinnya, lalu kita timbang serbuk yang tertahan pada setiap mes. Lalu kita hitung presentase tertahannya dan menentukan ukuran partikel rata-rata. Bahannya itu bisa kita menggunakan talk, ZNO, ataupun amilum, atau gula pasir halus. Ya, bisa apapun. Lalu di sini contoh perhitungannya untuk persen tertahan. Contoh soal, diketahui berat total sampelnya tadi kan 25 gram. Lalu didapati berat tertahan pada mes 40 yaitu 5 gram. Kita masukkan ke rumus, didapatkan hasil sebesar 20%. Maka kesimpulannya sebanyak 20% partikel tertahan pada mes 40 sehingga ukuran partikelnya relatif besar. Nah, kemarin pada saat praktikum,
Contoh perhitungan yang saya gunakan yaitu di sini mencari distribusi ukuran partikel dengan metode uh, Rosin-Rambler. Nah, di sini ada contoh hasil pengamatannya. Fungsi-fungsi dari setiap kolom yaitu nomor ayakan itu dari kasar ke halus didapat dari rangkaian ayakan yang digunakan. Lalu ada R dalam satuan gram, yaitu berat partikel tertahan di ayakan didapat dari hasil timbangan langsung. Lalu ada R dalam bentuk persentase, yaitu persen berat tertahan terhadap sampel awal didapat dengan cara R dalam gram tadi kita bagi dengan jumlah sampel, yaitu misalnya 100 gram, lalu kita kalikan dengan 100%. Lalu ada presentasi kumulatif atau yang lolos, yaitu persen berat yang lolos ayakan tersebut. Didapat dengan cara 100% itu dikurangi dengan jumlah semua R persen dari ayakan di atasnya. Lalu ada F, yaitu fraksi lolos kumulatif dalam desimal. Didapat persen kumulatif dibagi 100. Lalu ada 1 dikurang fraksi, artinya fraksi yang tidak lolos didapat dari 1 dikurang fraksi. Lalu ada min ln 1 dikurang F, itu transformasi pertama untuk linearisasi. Didapat dengan hitung ln 1 kurang F lalu dikalikan dengan minus 1. Lalu ada ln dalam kurung min lm 1 kurang F. Ini merupakan sumbu Y untuk kita membuat regresi linear. Didapat dengan hitung log natural dari hasil min ln 1 kurang F. Nah, untuk ln ini teman-teman bisa cari menggunakan kalkulator saintifik atau dari Excel. Nah, kolom terakhir ada ln X. Ini merupakan sumbu X untuk regresi. Didapat dengan hitung log natural dari ukuran ayakan atau nomor ayakan. Lalu, nah di sini dari data tadi bisa kita mencari atau memperoleh regresi linear dan ukuran karakteristik partikelnya. Nah, di sini ada contohnya. Sudah didapatkan A-nya, nilai B, nilai R, dan R kuadratnya. Lalu kita masukkan ke persamaan regresi linear dan didapat Y sama dengan 2,26X dikurang 14,1. Lalu untuk mencari ukuran karakteristik partikel atau X0, itu ada rumusnya yaitu C sama dengan min N dalam kurung ln XO. Lalu kita masukkan sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan sebelumnya dan didapatkan XO-nya yaitu 505. Artinya 63,2% partikel dalam sampel ini berukuran di bawah 505 mikrometer. Nah, nilai N 2,26 atau 2,27 ini menandakan distribusi ukuran partikelnya itu cukup seragam. Lalu, aplikasi mikromeritik. Dalam farmasi itu bisa meliputi pembuatan tablet, formulasi kapsul, stabilitas suspensi, mempercepat disolusi obat, lalu ada yang terakhir homogenitas campuran serbuk. Contohnya, partikel kecil itu memiliki luas permukaan lebih besar sehingga obat lebih cepat larut. Kita masuk ke bab terakhir yaitu dispersi kasar suspensi. Nah, dispersi kasar adalah campuran heterogen antara zat padat dan medium cair atau pelarut, di mana ukuran partikel atau fase terdispersinya itu lebih besar dari 1000 nanometer. Contoh paling umum dari sistem dispersi kasar ini adalah suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi kasar yang mengandung partikel padat tidak larut dalam medium cair. Nah, suspensi yang ideal itu mengendap lambat, mudah dikocok kembali atau terdispersi kembali, dan tidak membentuk cake. Nah, keuntungannya yaitu sangat efektif menutupi rasa obat yang pahit karena zat aktifnya tidak larut, sangat mudah ditelan oleh pasien anak atau lansia, dan memiliki stabilitas kimia yang lebih baik dari larutan. Kerugiannya yaitu rentan mengalami sedimentasi dan fluktuasi keseragaman dosis.
Viskositas yang berlebih menyulitkan penuangan, serta memiliki potensi caking atau endapan keras. Nah, metode pembuatan suspensi itu ada dua. Yang pertama, metode dispersi. Digunakan jika zat aktif tidak larut dalam air, tapi partikelnya dapat terbasahi oleh air. Serbuk zat aktif itu digerus halus terlebih dahulu, kemudian didispersikan langsung ke dalam cairan pembawa yang sudah mengandung suspending agent. Nah, sedangkan metode presipitasi itu digunakan jika zat aktif larut dalam pelarut organik, contohnya seperti etanol ataupun propilen glikol. Namun tidak larut dalam air. Nah, maka zat aktif terlebih dahulu itu dilarutkan dalam pelarut organik. Lalu kemudian dicampur dengan air sehingga partikel obatnya mengendap dalam ukuran mikro. Selanjutnya, suspending agent. Tadi saya ada menyebutkan suspending agent. Suspending agent adalah zat yang ditambahkan ke dalam formulasi suspensi untuk meningkatkan viskositas medium cair sehingga partikel padat dapat tertahan lebih lama dan tidak cepat mengendap. Suspending agent itu berfungsi memperlambat sedimentasi partikel dengan meningkatkan kekentalan cairan, mencegah caking, serta memudahkan redispersi endapan saat dikocok. Nah, suspending agent itu ada dua golongan, ada golongan alam dan ada golongan sintetis. Golongan alam itu contohnya ada gom akasia, tragakan, atau bentonit. Karakteristik dari golongan ini itu rentan suhu dan mikroba. Contoh sintetis itu ada NaCMC, metilselulosa, HPMC. Nah, karakteristik dari golongan sintetis itu stabil dan viskositasnya presisi. Sebentar. Hukum Stokes yaitu kecepatan sedimentasi. Rumusnya yaitu V sama dengan D kuadrat dalam kurung rho 1 dikulang rho 2 dikali gravitasi per 18 eta atau viskositas. Nah, arti atau keterangan dari setiap simbol yaitu V sama dengan kecepatan sedimentasi, D sama dengan diameter partikel, rho 1 itu densitas fase terdispersi, rho 2 densitas medium pendispersi, G itu gravitasi, dan N atau meta atau viskositas. Ini merupakan viskositas medium dispersi dalam satuan Poise. Nah, cara memperlambat endapan berdasarkan kecepatan sedimentasi ini yaitu dengan memperkecil diameter partikel obatnya atau D-nya ini. Lalu yang kedua, meningkatkan kekentalan cairan pembawa atau viskositas. Nah, namun peringatan, jika terlalu kental, suspensi itu akan sulit keluar dari botolnya. Jadi, kita harus mengoptimalkan viskositasnya. Lalu, selanjutnya yaitu ada karakteristik sistem suspensi, flokulasi dan deflokulasi. Perbedaannya yaitu yang pertama pada aspek partikel, kalau flokulasi itu agregatnya bebas, sedangkan deflokulasi itu terpisah individu atau kecil. Laju endapannya, kalau flokulasi itu sangat cepat, sedangkan deflokulasi itu lambat. Endapannya, kalau flokulasi itu cepat terbentuk, karena tapi tidak mengikat kuat. Sedangkan deflokulasi itu lambat terbentuk dan memadat atau caking. Lalu ada kalau flokulasi itu mudah terdispersi kembali atau reversible, sedangkan deflokulasi itu sulit atau mustahil untuk terdispersi kembali. Lalu ada supernatan atau cairan di atas endapan itu jernih kalau flokulasi, sedangkan deflokulasi itu keruh. Nah, untuk strategi dalam formulasi ideal suspensi, praktik terbaik adalah mengarahkan sediaan menjadi sistem flokulasi parsial untuk mencegah terjadinya caking yang irreversible. Lalu, di sini ada poin penilai kestabilan sediaan suspensi. Yang pertama ada volume sedimentasi, adalah suatu rasio dari volume sedimentasi air
terhadap volume mula-mula dari suspensi sebelum mengendap. Lalu ada derajat flokulasi, yaitu suatu rasio volume sedimentasi akhir dari suspensi flokulasi atau FU terhadap volume sedimentasi akhir suspensi atau deflokulasi. Yang ketiga ada metode reologi, yaitu berhubungan dengan faktor sedimentasi dan redispersibilitas, membantu menemukan perilaku pengendapan, mengatur vehikel dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Yang terakhir ada perubahan ukuran partikel. Digunakan cara freeze-thaw cycling, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku, lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal yang pokok menjaga tidak terjadi perubahan ukuran partikel dan sifat kristal. Pada praktikum yang saya sudah lakukan, itu saya menggunakan acuan volume sedimentasi. Nah, prinsip volume sedimentasi suspensi adalah rasio antara volume akhir endapan yang terbentuk atau FU dengan volume awal suspensi sebelum mengendap atau FO. Rasio ini mengukur stabilitas fisik suspensi. Di sini bisa teman-teman lihat pada gambar FO ini sebelum mengendap, sedangkan FU setelah mengendap, cairan yang di atas endapan. Nah, untuk rumus volume sedimentasi yaitu F sama dengan FU per FO. Nah, untuk interpretasi hasilnya, jika nilai F-nya sama dengan 1 atau mendekati 1, ini yang paling optimum, suspensi akan sangat stabil, partikel terdispersi secara merata, yaitu sistem flokulasi. Endapannya sangat longgar dan mudah didispersi kembali, atau dikocok. Saat dikocok, mudah tercampur kembali. Yang kedua, nilai F-nya itu lebih besar dari 1. Ini terjadi pada sistem flokulasi di mana volume sedimen lebih besar daripada volume awal karena partikel itu membentuk struktur jaringan longgar yang menjebak cairan. Kemudian ada cara kerja dan perhitungan atau contoh perhitungan dari volume sedimentasi. Cara kerjanya yaitu pertama ada homogenisasi. Kita membuat terlebih dahulu sediaan suspensinya. Kocok sediaan suspensi secara perlahan dan merata selama beberapa detik sebelum pengujian dimulai. Lalu ada pengisian, masukkan suspensi ke dalam gelas ukur hingga mencapai volume tertentu dan catat volume ini sebagai volume awal atau VO. Penyimpanannya yaitu letakkan gelas ukur pada permukaan yang datar, stabil, dan bebas dari getaran. Biarkan suspensi mengendap secara alami. Nah, pada pengamatan ini, amati dan catat volume endapan yang terbentuk di bagian bawah gelas ukur atau FU pada internal waktu tertentu. Misalnya pada praktik yang sudah saya lakukan itu selama 30 menit dan setiap 5 menit. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Diketahui VU-nya yaitu 40, ml dan VO-nya yaitu 50 ml. Penyelesaiannya yaitu 40 kita bagi dengan 50 dan didapat volume sedimentasinya yaitu 0,8. Artinya nilai F-nya yaitu 0,8 ini mendekati 1, menunjukkan bahwa suspensinya cukup stabil. Lalu di sini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam farmasi yaitu obat mah atau antasida dan sirup antibiotik yang wajib dikocok sebelum diminum. Ada industri cat, yaitu cat tembok, pigmen warna padat yang tersebar di dalam cairan. Lalu ada makanan dan minuman, jus buah berampas dan kopi tubruk. Yang keempat ada kosmetik, yaitu lotion tabir surya dan lulur wajah. Yang kelima tetes mata dan telinga. Suspensi kortikosteroid atau antibiotik untuk infeksi mata atau telinga. Yang keenam, suntik lepas lambat. Penisilin prokain untuk injeksi dengan efek berkepanjangan. Kesimpulan, tegangan permukaan dipengaruhi gaya tarik antar molekul dan dapat ditentukan dengan salah satu metode yaitu metode pipa kapiler, yaitu metode yang paling sederhana.
Yang kedua, mikromeritik mempelajari ukuran partikel dengan menggunakan metode pengayakan, yaitu metode yang paling sederhana juga dalam mikromeritik. Lalu stabilitas suspensi itu dapat dievaluasi dengan menggunakan salah satunya acuan volume sedimentasi. Yang keempat, ukuran partikel dan tegangan permukaan itu mempengaruhi kualitas sediaan farmasi. Lalu, semua praktikum tadi yang sudah dilakukan itu membantu memahami karakteristik dan stabilitas sediaan obat. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan dari materi yang saya paparkan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Maka dari itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.